リンクスタート。 Macam mana ini? Sudah 3 bulan tidak hujan. Apa aku lapor saja ke kepala suku ya? Biar dilakukan itu tari gundala-gundala. Mempersunting sang putri raja itu. Dalam upayanya mendekati sang putri raja. Jadi pemirsa, seperti yang sudah terlihat di sini, hujan telah membasahi daerah sekitar. Apakah ini pertanda bahwa suku Karo telah melakukan tari gundala-gundala untuk memanggil hujan? Kembali ke studio melaporkan. 2, 3. Kenapa lo? Gue pengen batal air. Baca apa nih? Gua lagi butuh buat itu cok, apa sih namanya, kecap. Lu ada gak? Kecap. Lah kalau misalkan lo pengen bertara sama kecap, gue dapat apa? Nih, gua ada bon cabe nih. Lu mau gak kira-kira? Nah, lumayan sih ini buat bahan makanan juga. Iya, lu mau gak kira? Tuh. Mau lah, coba bentar-bentar nih pegang lo. Nih, tetap kayak gini, gimana? Nah, boleh tuh, boleh. Aman ya? Aman. Nah, Ya nih. iya aman. Nah, Oke, Dap. Ya. Merawat tradisi pasar membubuni barter. Lah, Ping. Lu tau nggak yang barter yang kita kemarin lakuin? Iya, kenapa? Nah, ternyata itu tradisi, coy. Lah, seriusan lu? Iya, tradisi dari Papua Barat. Baru tahu gua anjir. Nah, makanya gue juga baru tahu. Ini juga karena belajar nih gue baru tahu. Gila ya. Itulah bubut dan itu udah belajar dah. Iya sih. Ada Sampai banget ya bro, kerja pakai gini. gila. Tunggu, Gimana kalau kita ngelakuin adat dari Maluku itu? Apa tuh namanya? Kalau nggak salah sih tidur basudara kalau nggak salah. Oh iya, itu kan tidur bareng-bareng ya? Iya deh dah. Yaudah, coba langsung Ayo. aja. Halo anak-anak, udah pada hadir semua belum? Kamu suaranya nggak ada kamu. Siapa nih? Rektilano, kamu nggak ada suaranya. Oh iya pak, sebentar pak. Ini yang lain pada kemana? Aku satu orang doang yang masuk ini. Kurang tahu saya pak. Duh. Coba kalian, kamu panggil yang lain, kamu panggil yang lain. Iya pak, sebentar pak. Ini teman kamu nih. Loh, saya di mana? Lah, kok tiba-tiba pakai seragam? Tadi kayaknya saya lagi tidur dah. Loh, Rek, kok lu di sini, Rek? Kok ada lu juga ya? Ini tahun berapa sih sebenarnya? Diem deh. Diem deh. Udah ini berdua doang nih. Berdua gimana, Pak? Loh, ini kamu berdua. Niat sekolah kan yang ini nih, berdua ini. Yang lainnya udah nggak ada nih. Nah, terus ini kita gimana, Rek? Yaudah, kita ikutin dulu aja kali ya. Ya, Kalian berdua itu si Silano sama Rio, kalian kenapa? Udah siap? Iya pak, silakan lanjut pak. ya, Pak. Nggak apa-apa kok, Pak. Lanjutin aja, Pak. Oh ini buat yang lainnya gimana ini? Nah, itu kurang tahu juga deh, Pak. Kurang tahu pak. Jadi saya lanjut aja dulu ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Ya pak, lanjut pak. Ya udah. Jadi perkenalkan nama Bapak Muhammad Daniel Kadapi Marpaung. Jadi saya di sini mengajar inian ya. Sejarah tentang geografi gitu. Oke. Ya. Ya. Nah, Bapak boleh langsung lanjut aja ya? Ini share screen. Apa? Oh iya. Boleh pak, boleh kak. Iya, Pak. Boleh, Pak.
ini teman kamu nih yang telat nih. Erwin ini teman kamu yang telat. Saya kurang tahu Pak. Terus ini siapa? Aduh, halo Pak, halo Pak. Ya, Maaf Pak, telat Pak, baru bangun Pak, baru bangun. baru bangun. Iya, mantap. Nggak apa-apa. Namanya juga hidup. Nggak apa-apa. Oke Pak, oke. Ini Maaf, Pak. saya langsung lanjutin aja ya. Screen ya. Oke Pak, oke. Apa Pak? Ya. Jadi, hal yang pertama belum ya. Udah belum sih? Udah belum? Belum ada Pak. Belum ada Pak. Sebentar. Udah deh ya. Dadah Pak, dadah Jadi, Pak. hal yang pertama kita pelajari itu bisa dari Provinsi Riau. Nah, saya sudah mencari beberapa video yang terkait sama Provinsi Riau ini. Jadi mohon untuk anak-anak sekalian untuk perhatikannya ya. Iya Pak. Nah, Keris Melayu Riau adalah senjata tradisional yang memiliki nilai seni dan juga budaya yang tinggi. Keris ini sendiri memiliki dua belah bentang, melebar di muka dan tirus di ujungnya. Bilahnya bisa berkelok ataupun lurus dengan jumlah lakukan atau look yang biasanya sedikit, berbeda dengan keris lain pada umumnya. Pegangan keris atau hulu biasanya terbuat dari bahan seperti gading, kayu ataupun logam dan sering dihiasi dengan ukiran yang mencerminkan estetika dari Melayu sendiri. Masyarakat Melayu di Riau percaya bahwa keris ini dapat membawa petuah dan juga melambangkan kehormatan serta perlindungan. Keris seringkali menjadi simbol status sosial dan juga kebanggaan bagi pemiliknya, terutama di kalangan bangsawan di masyarakat Riau. Oh iya Pak, saya mau nanya Pak. nanya apa? Gambarnya kayak gimana ya Pak? Bentukan kerisnya itu kayak gimana Pak? Untuk bentukannya? Ya. Oke, sebentar ya. Kalau untuk dari bentukannya ya, si keris Riau Melayu yang tadi dijelasin sama salah satu video sumber dari yang saya ambil, itu dia seperti ini. Nah, jadi dia maksudnya dari keris Melayu ini memiliki bentuk yang seperti dijelasin tadi, berlegok-legok ataupun ada yang lurus juga. Untuk sarungnya itu lurus. Ya kurang lebih bentukannya seperti ini. Kayak apa nih? Kayak wow. Oke Pak. Ya. Coba Pak. Coba Pak. Ini untuk bahan pembelajaran aja mungkin. Ya. Oke Pak. Ini ada siapa Pak? Orang tua Pak? Ya mungkin itu bisa dikatakan kakek Sugiono lah. Oke, udah. Udah. Kalian nggak ada yang tahu kakek Sugiono kan? Nggak ada yang tahu kan? Mungkin Erwin Syah tahu Pak. Erwin Syah tahu kakek Sugiono? Nggak tahu Pak, nggak tahu itu. Itu siapa Pak emang Pak? Bohong Nggak tahu. Siapa Pak? Yang benar. Coba yang benar. Bener Pak. Tapi Saya nggak tahu. dari muka-mukanya ini kayak penjelajah banget ini. Waduh, jahat banget coy. Orang sini ya Pak. Izin Pak. Apa Rio? Guru ngehina-hina gitu Pak. Kenapa? Guru kok ngehina-hina gitu Pak, ngehina murid gitu Pak. Bukan menghina. Jadi gini, hal-hal yang kita harus patut curigai adalah ketika seorang murid tahu atau dia adalah seorang penjelajah. Apalah ini sosok ganteng banget Rio ini. Iya Pak, maaf Pak. Aduh, saya juga bisa ganteng. Gimana sih cara? Emangnya sebenarnya apa tuh Pak? Tadi kakek siapa Pak? Kakek Sugiono. Iya, itu siapa Pak Iya sebenarnya? Pak, iya Pak. Bagi Nah. Sugiono itu apa Pak? Buat kalian yang nggak tahu, itu adalah orang yang berasal dari negara lain, negara luar, yang beliau itu bekerja sangat luar biasa. Apa nih?
Iya, iya. Apa Rio? Rio? Apa Rio? Pak, itu udah di luar materi kita, Pak. Oh iya. Oh iya ya. Sejarah, Pak. Lanjut ya Oh iya, oh iya. Loh, kalian bertanya saya menjawab. Jadi yaudah langsung masuk ke intinya aja ya. Intinya Kakek Sugiono adalah orang luar. Dah. Oke. Oke, Pak, oke, Pak. Aduh, salah. Bentar. Cara ini nih gimana ya? Nah, berdasarkan mengacu pada Provinsi Riau. Salah satu provinsi yang ada di Indonesia yaitu Riau. Itu kan cuman Riau. Enggak. Maksudnya ini tadi adik saya ganggu ini. Diam, Dek. Dek, diam. Iya. Pak mau punya Ya. adik, Pak? Pak, Bapak. Punya lah. Punya lah. Saya punya, Pak. Udah. Lanjut. Fokus. Ya, Pak, anak, Pak. Fokus ini. Itu kan di luar dari skrip. Fokus. Oke. Jadi kalian tahu provinsi Indonesia itu ada berapa? Ya, Pak. Ya, Rio, gila ganteng banget Rio. Ayo, apa Rio? Berapa Rio? 50. 50, wow, kamu anak hebat. Nggak tahu sih yo. Anak-anak hebat. Hah? Apa Rexilano? Kan 50 kan? Mana ada 50? Terakhir yang gue baca aja 63. 63. Wih, Terus yang bener berapa? Erwin Syah punya pendapat lain Erwin Syah? Kenapa, Pak? Loh, ini memperhatikan ini nih. Aduh, masih Oh, dipanggil emak, Pak. Dipanggil emak. Hah? Panggil emak. Panggil Mak. Ya. Jadi Erwin Syah ini tahu nggak nih provinsi yang ada di berapa? Ayo. 38, Pak. 35. Ini orang ganteng sesungguhnya. Kalian sembah. Dia gitu-gitu, Pak. Orang pintar itu emang harus belagu. Tenang aja. Oh, oke, Pak, oke, Orang Pak. pintar itu harus belagu. Oh, itu Makanya cara. kalian kalau mau belagu, kalian harus pintar. Oh, oke. Ya. Jadi, Saya catat, Pak. nih, bentar dulu. Bapak mau nanya nih. Masing-masing dari kalian provinsinya dari mana nih? Buset, kawaii maksudnya ini. Ya, maksudnya dari masing-masing kalian ini provinsinya dari mana aja? Coba sebutin dari Rexilano. Saya domisili Jatim, Pak. Jatim. Domisili Jatim. Jawa Timur, Pak. Oke. Rio domisili mana? Ayo, Rio. Jauh. Aku Jatim. Maksudnya ini mana? Rio di mana Rio? Jakarta Timur, Pak. Jakarta Timur. Kalau ini nih Erwin Syah. Jakarta, Pak. Jakarta. 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 Boleh. Nah, Erwin Syah tolong sebutin dong keunikan yang ada di Jakarta, Erwin Syah. Banyak, Pak. Keunikannya, Pak. Iya. Contohnya satu aja. Jelasin ke teman-teman ya. Tari topeng. Ya. Tapi topeng itu kayak gimana? Dia tuh kinari, Pak, pakai topeng, udah. Oh, udah gitu kan? Ya. Oh iya. Tapi kan Jakarta banyak tuh bagiannya nih. Ya, tadi topeng gimana? Saya kalau itu kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Ini dari Jakarta. Nggak tahu. Loh, Jakarta emang Jakarta. Cuman kan dia tinggalnya di satu daerah doang. Nggak apa-apa. Kita tidak boleh saling mengunjing ya. Oh, iya, Pak. Iya. Ya, sama, Pak. Untuk Jatim tadi ya Rexilano ya. Iya, Pak. Nah itu Jatim itu dari mana aja Rexilano? Surabaya, Pak. Ya Rexilano, Surabaya. Tapi keunikannya gimana? Keunikannya ada patung Suradanbaya, Pak. Patung Suradanbaya. Kalau bisa sejarah sepruit aja gimana? Oh, jadi Sedikit aja ya, sedikit. Suradanbaya itu ada dua ekor hewan, Pak, yang berantem.
terus jadi Surabaya gitu Pak. Habis berantem jadi Surabaya. Iya Pak. Itu anaknya lahir jadi Surabaya atau gimana? Hewan apa itu? Hewan apa itu? Hewannya dan Goro Pak. Oh, ya ya ya. Bagus bagus. Nah untuk Rio kita keep dulu Rio. Kita keep dulu Rio, oke? Rio Nah, apa? kita lihat dulu gitu pak. Enggak, nanti aja dulu. Nanti aja dulu, nanti aja dulu. Nggak jelas Ini- nih. Nggak adil, nggak Ini adil. ini bukan diskriminasi. Nggak adil nih. Dia hanya anak kepala sekolah. Gitu. Di belakang saya terdapat kain besurek atau dapat kita kenal dengan Nah, batik besurek. Batik besurek sendiri adalah batik khas dari Bengkulu yang bermotifkan kaligrafi Arab dan juga bunga rafflesia sebagai ciri khas dari rakyat Bengkulu sendiri. Besurek merupakan bahasa ini apa Melayu nih Rio? yang Iya mau pak. dalam bersurat atau tulisan. Sejarah Rio, mentang-mentang kamu anak sekolah, kamu jangan jadi grimoire begitu. Izin pak, izin membenarkan pak, bukan anak sekolah, anak kepala sekolah pak. Oh iya, iya. Ya gini, kepala sekolah punya anak. Nah, anak kepala sekolah gimana sih? Ya gitu deh pak. Nah, Iya saya minta maaf pak. nah gitu dong. Lanjut ya. Ya pak. dari batik besurek sendiri yaitu diperkenalkan oleh pedagang Arab dan juga pekerja India pada saat abad ke-17. Kala itu diperkenalkan kepada masyarakat di negara kita, tentunya pada masyarakat Bengkulu. Seiring dengan perkembangannya, seni dalam pembuatan motif pada kain besurek sendiri ini itu mengalami perkembangan sehingga dipadupadankan dengan tradisi Indonesia yang berciri khas Bengkulu sehingga terdapat ornamen-ornamen bunga rafflesia di sini. Oke. Berdasarkan video tadi, apa perbedaan yang kalian temukan atau apa keganjilan yang kalian temukan? Latar belakangnya jelek Pak. Latar belakangnya jelek. Ya, betul. Satu. Ada lagi? Nemu video di mana itu Pak? Oh, itu dari sejarah zaman dulu saya temuin. Oke oke. Nah, yang kedua adalah dia kalau kalian sadar, orangnya sama nggak? Iya pak, mirip pak. Oh. Kalau Orangnya dilihat sama, kayaknya mirip pak. ya. Karena dia adalah konten kreator. Walaupun dia konten kreator pemula, makanya kalian tidak ada yang tahu kan? Iya pak, benar pak. Iya, karena dia adalah masih pemula. Oh gitu pak. Nah, dan dia sering membahas hal-hal yang bersifat geografis gini, sejarah-sejarah gini. Itu adalah suatu hal yang bagus ya, karena itu mencerminkan kemajuan teknologi yang semakin pesat. Walaupun editannya masih kayak zaman Majapahit, cuma setidaknya dia sudah ada niat, sudah ingin berusaha untuk menampilkan atau menjelaskan suatu sejarah yang ada di Indonesia, gitu. Ada suatu keunikan yang ada di Indonesia. Ya, raise hand si open Indonesia. Majapahit dulu suka bikin video, Pak. Majapahit. Iya. Dulu sering video. Saya kalau nggak salah waktu itu pernah diajak oleh, sayangnya karena Majapahit sudah tidak ada, jadi ya udah video saya hilang. Oh gitu pak. Berarti Bapak nih konten kreator sepuh ya Pak? Konten kreator sepuh? Enggak juga. Enggak juga. Bapak bisa aja. Pak, Oke, bapak jadi jangan melanggar gitu dong pak. dari ya gimana ya? Gimana ya? Jadi tadi sampai mana deh? Sampai batiknya Ya, Pak. itu lagu suara siapa itu? Iya ya. Oh maaf pak. Aduh, HP saya Rio. ditelepon pak. HP saya ditelepon pak. Bentar ya saya angkat dulu. Iya. Halo. Halo. Bentar pak, saya izin mute dulu pak. Tuh, Iya. matiin kamera, pak. Oke. Nah, tadi sampai mana deh? Halo. Udah ada belum? Pak. Ya Pak.
Nah iya tadi Bapak ini dipanggil. Pak Rio kabur Pak. Rio kabur. Aduh, blacklist. Nah, remove. Eh, Pak, sabar Aduh. Pak. Tadi saya dipanggil, suruh Aduh. benerin satelit Pak. Bener-bener satelit. Iya Pak. Ini anak kepala sekolah pintar banget ini nge-live ini. Lah, enggak Pak, serius nih. Bapak lihat aja nih Pak, saya lagi di luar angkasa nih Pak. Bohong tuh Pak, bohong Pak. Ah, ya. Jadi mulai serius, oke? Kalian kalian undang lagi, kalian undang lagi. Oh, tiba-tiba hilang. Gini, sekarang kan masih dalam pembelajaran, ya kan? Jadi diseriusin dulu. Oh, Kalian undang lagi, kalian undang lagi. Dia emang anak ABK gitu ya, Pak ya? Ya, mungkin iya mungkin juga. Soalnya kan ya orang berbeda-beda, gak ada yang tahu. tapi Pak, kalau Bapak ketahuan Bapak kepala sekolah gimana Pak? Bapak nggak dipecat? Ya kalau misalkan kita harus membenarkan sesuatu hal yang benar ya, kita harus lakukannya. Kita harus berani speak up. Oke. Tapi kan Pak, pemimpin punya kuasa Pak. Pemimpin punya kuasa dan rakyatnya juga nggak ada. Tapi satu hal yang perlu kalian ketahui ya, Ya Pak. jika kita membiarkan pemimpin berkuasa, oh sebentar, iya, halo Rio, Duh, Pak, Bapak kok nggak percaya gitu sih Pak? Tuh, Bapak lihat deh Pak, akibat dari Bapak nggak percaya sama saya tuh. Tadi saya konslet Pak, satelitnya Pak. ya, Tuh Pak, jadi mati lampu Pak, rumah saya Pak. halah nyocot, maksudnya, coba dibenerin dulu, Kok Bapak sarkas gitu sih Pak? dibenerin Ngomongnya dulu, kasar banget sih, coba, Pak. enggak, kamu salah dengar, coba kamu benerin dulu. Ya Pak, ya Pak. Sekalian lanjut kali ya Pak ya? Oh ya langsung lanjut aja ya. Tadi sampai mana ya? Udah langsung lanjut aja ya. Ini tadi kan, nah tadi kita udah bahas Bengkulu tadi ya tadi. Ya pokoknya Bengkulu kayaknya. Tadi kita udah bahas Bengkulu, bagaimana batik-batiknya ya kan. Nah untuk selanjutnya kita akan membahas Bali sama Jawa Timur nih. Si apa domisili Textilano, oke? Iya Pak. Nah, mari kita lihat. Jadi teman-teman, perlu kita ketahui bahwa infografis dari Bali itu panjangnya itu sekitar 153 km, lebarnya itu sekitar 112 km, dan panjang garis pantainya itu sekitar 539 km. Nah, terus juga kita perlu ketahui bahwa Bali itu terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota madya. Lalu ada juga kepercayaan yang diadut oleh Bali. Yang pertama adalah ngaben atau pembakaran jenazah. Yang kedua ada ritual sembahyang atau ibadah yang dilakukan selama sehari 3 kali. Yang ketiga ada omet-ometan, yaitu tarikan antara cewek sama cowok. Baik, selanjutnya ada kesenian dari Bali, yaitu tari kecak. Tari kecak ini diciptakan oleh Wayan Limbak dan Walter Spies, merupakan sebuah pertunjukan berupa sandera tari. Nah, awalnya tari kecak ini itu bertujuan untuk persembahan para dewa, yang sekarang bergeser menjadi sarana hiburan yang mengisahkan para perjuangan para kera untuk membantu Sri Rama melawan Rahmawati untuk memperebutkan Dewi Sinta. Selanjutnya ada Provinsi Jawa Timur, ibu kota dari Surabaya. Nah, bukan hanya kota pahlawan yang kita ketahui di Surabaya ini, melainkan ada juga kuliner ataupun budaya-budaya yang sangat menarik di Jawa Timur. Dan ada juga nih petualangan alam yang seru banget nih di Jawa Timur. Yang pertama ada Gunung Bromo, yang kedua ada Kawah Ijen, yang ketiga ada pantai di Malang di sekitaran Pacitan. Nah, jadi kalau misalnya kalian nih mau refreshing di Jawa Timur, kalian bisa datang ke tempat tersebut. Dan ada juga nih beberapa kuliner yang ada di Jawa Timur yang pastinya surganya rasa dan paling enak banget. Yang pertama ada rawon, yang kedua ada rujak cingur, yang unik serta sate Madura. Oke, tadi kan udah bahas Provinsi Bali sama Jawa Timur ya. Tadi kan
domisili Reksilano adalah Jawa Timur kan bilang. Ya, Pak. Nah, tadi yang di Jawa Timur itu apa aja tadi? Ada rawon, Pak. Rawon. Rawon Betul. Jawa Timur. Jawa Timur, Pak. Jawa Timur. Oke. Kan Bapak tadi yang kasih saya materinya, Pak. Iya iya. Kan Bapak lupa. lagi. Iya. Dan namanya gini, manusia kan sering ini tempatnya salah dan dosa. Wajarlah manusia bukan nabi, boy. Oh, betul, betul. Iya. Nah, untuk Rio tadi kan belum ditanya nih, Rio. Nah, ini saatnya Rio. Ini saatnya. Oke. Tadi kan ada Bali kan? Iya, Pak. Nah, terdapat suatu upacara yang ada di Bali. Kira-kira apa itu, Rio? Eh, kalau nggak salah inget, ngamen ya, Pak? Ngamen. Wah, Iya, Pak. sedikit lagi. Ngamen. Ngamen. Tekilan, diam. Sama ABK gitu kali ya, Pak. Ya, Tekilan, diam. Jadi, lanjutkan, Rio, lanjutkan. Tadi itu Apa ini Reksilana ya? Aduh. Saya pikir kamu anaknya baik-baik. Ini gimana sih? aduh, parah tuh, Pak. Saya dihina-hina, Pak, bereaksi, Pak. Tuh. Kok saya? Seksi. Kok saya? Itu Pak Kamu- Erwin siapa? Kamu bisa kooperatif gak? Erwin siapa yang melet-melet dari tadi, Pak? Erwin sih anteng-anteng gini loh. Nah, saya Kamu, juga kamu nggak boleh memfitnah orang seperti itu, Reksi. Ya, Pak. Ya, lanjut Dario. Tadi apa? Upacaranya? Oh iya, ngaben, Pak. Maaf, Pak, bukan ngaben. Nah, pinter Dario. Ini harus dikasih aplaus. Gimana sih caranya? Iya. Yeay. Iya, bagus. Eh, Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas keunikan yang ada di Sulawesi Utara. Oke. Jadi sebentar, Bapak share screen dulu. Nah. Jadi, rumah adat Minahasa yang ada di Sulawesi Utara itu ada Wale Wangko. Oke. Yang dimana menurut situs ini adalah Wale Wangko atau yang biasa disebut rumah adat Tawari. Oke. Nah, yang biasa tergolong sebagai rumah panggung, yakni rumah dengan tiang penopang yang terbuat dari kayu kokoh. Oke. Dikutip dari jadi ini situs ngutip dari situs ini. Oke. Ya. Adik-adik terbaca nggak di situ? ya, Pak. Terbaca. Ya, Pak. Ya, bagus. Nah, bagian dalam rumahnya itu terdiri dari tiang-tiang penyangga atap rumah. Tiang-tiang tersebut diberi rentan tali bambu untuk menggantung anyaman bambu atau tikar yang berfungsi sebagai pembatas ruangan. Dan selengkapnya kalian bisa baca di sini. Bapak bakal kirim iniannya ya. Ya, sebentar. Apa mah? Tadi dulu sayang, apa gini? Nah, Bapak bakal bagi di sini. Ini bakal masuk ke semuanya kan ya? Udah masuk ke kalian belum? Iya, Pak. Nah, itu adalah link buat ke situs ini. Itu biar supaya lebih lengkapnya aja. Soalnya waktu kita terbatas ini 10 menit lagi. Jadi kita mungkin bakal langsung lanjut lagi ya. Iya, Pak. Oke, baiklah. Bentar. Kita langsung lanjut ke video yang telah Bapak siapkan lagi. Nah, yang terdapat Palembang. Palembang belum kan ya tadi ya?
Iya Pak, belum Pak. Songket Palembang adalah salah satu karya budaya dari Sumatera Selatan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2013 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Songket Palembang tidak hanya sekedar kain pelindung tubuh yang estetis, namun memiliki makna, yaitu kemakmuran, kejayaan, dan juga keberanian. Songket Palembang sendiri kerap dikaitkan dengan Kemaharajaan Sriwijaya sebagai asal mula dari songket tersebut. Bahan dasar dari kain songket yang terbuat dari benang emas dan juga perak membuat harga songket melambung tinggi. Dari cara pemakaiannya, songket pria dan perempuan memiliki perbedaan mendasar. Kain songket untuk pria disebut rumpak atau bumpak dengan motif yang tidak penuh dengan tumpal atau kepala kain berada di bagian belakang. Sementara bagi perempuan, tumpal atau kepala kainnya wajib berada di depan dengan posisi dari pinggul hingga ke mata kaki. Oke, itulah sebuah songket yang dari Palembang ya. Derio, ini kenapa Derio? Pada tidur, Pak. Loh, tidur? Masih jam berapa ini loh? Saya dipanggil ibu saya Pak tadi Pak. Oh, dipanggil ya, ya nggak apa-apa. Erwin saya Panggil, kenapa kalau jam? dipanggil, hilang mood. Tadi Nggak apa-apa aja. Diam Reki, diam. Ya, diam. Erwin saya ini kenapa? Kencing Pak tadi Pak, kencing. Oh, kencing. Masih lurus ya? Masih lah. Alhamdulillah. Ya Pak, maaf Pak. Ya. Pak, Ya, Erwin. Apa? saya mau izin dulu boleh gak Pak? Nggak ikut. Izin apa ya? Ini saya mau vaksin Pak, emang udah jadwal jam segini Pak. Jadi kalau misal saya yang lewat ini, saya nggak bakal bisa vaksin lagi Pak. Oh, iya. Kalian Ya, mau nggak apa-apa. kontrol, Pak, mau kontrol juga Pak. Ini Ya, dari nggak apa-apa. kotak mulu Pak. Oh. Pilek. Ya, semoga kamu nggak kena COVID ya. Oke Pak, mantap Pak. Makasih ya Pak. Iya, makasih juga Erwin. Oke duluan Pak. Ya, hati-hati. Halo coy, apa kabar? bro, baik gua mah. Lu gimana? Aman? Gua aman aja. Muka lu ngapa sih cemberut aja? Ini gua besok presentasi. Gua disuruh nyari ada provinsi yang anti mainstream gitu. Emang gua pusing nyarinya di mana ya? Ya elah, kalau itu doang mah gue punya solusinya. Kan ada podcast. Hah? Podcast. Halo, cuy. Jadi kita udah kembali lagi nih bersama Rex Silano sebagai narasumber kita. Jadi di sini kita bakal bahas adat-adat apa aja sih yang ada di provinsi Indonesia, khususnya ya 38 provinsi yang ada di Indonesia. Jadi menurut lo sendiri gimana, bro? Kita mulai dari mana dulu nih? Kalau misalkan mulai mungkin dari Aceh deh, boleh deh. Oke, buat Aceh ya. Jadi di Aceh ini tuh ada ritual adat yang mirip dengan permukalan di Melayu. Ini tuh digunakan dalam berbagai cara, kayak pernikahan, naik haji, sampai menyambut tamu penting. Dan juga ada salah satu adat yang menurut gue ini unik ya, karena dia tuh jadi adatnya ini adalah memasak dan memakan daging sapi secara beramai-ramai di kampung. Sebenarnya ini tuh kental ya sama budaya Idul Adha. Cuma ini nggak cuma di Idul Adha doang. Ada di sebelum Idul Fitri juga ada. Oh, jadi emang nggak cuman dilaksanain pas Idul Adha, cuman dilaksanain juga di Idul Fitri. Tuh. Tapi berarti itu semuanya berkaitan sama hari-hari kemenangan gitu ya, atau gimana? Itu Atau lebih ke ya lanjut. lebih ke agama sih, karena di Aceh itu kan banyak yang menganut agama Islam gitu kan. Oh, berarti cuman acara-acara besar Islam gitu ya? Ya, Oh, iya. Terus kalau misalkan lanjut deh buat ke inian, menurut lo enaknya mana nih? Kan banyak nih, masih banyak nih. Sumatera Barat kali ya. Sumatera Barat. Lo atau Ya. gue nih? Gua dulu deh. Ya udah.
Nah, jadi salah satu yang kita tahu ya, keunikan rumah adat dari Sumatera Barat nih rumah gadang. Siapa sih yang nggak tahu rumah gadang? Ya, Itu ya. rumah yang atapnya tuh bentuknya runcing-runcing gitu lah. Hmm, betul Nah, betul. ini tuh ada filosofinya. Jadi, Kayak gue ini aja auto kayak gak mau ke kita apa belakang lo aja. Cuman ya lanjut aja ya aman-aman. jadi tuh ini ada filosofinya. Apakah menampung itu ibaratkan masyarakat Minang yang terus bergerak maju ke atas gitu, bergerak ke atas terus. Gitu. Oh itu sebenarnya filosofi rumah gadang tuh gitu. Iya, itu. Oh justru gue baru tahu loh. Itu Nah, filosofinya gitu. makanya kan kita Gue kira ngeliat rumah gadang cuma ada ya. kerucutnya doang gitu. Ah, ah, Tapi ah. itu ada filosofi ya sebenarnya. Oh, gue kira tuh ya pas kerucut ya sekedar kayak menggambarkan eh, topi gitu loh. Kayak mirip topi ya kerucut gitu. Iya sih, bener sih, bener sih, bener. Bener. Sambil makan ya. Silakan, silakan. Oh. Oke. Terus kan gini, selain Sumatera Barat ya, ada juga Kepulauan Riau, termasuk provinsi ini kan ya. Cuman entah kenapa hal ini tuh berbeda sama Riau, padahal sama-sama Riau. Tapi kalau misalkan kita lihat dari provinsi Kepulauan Riau ya gitu, kan ada tuh beberapa inian adat yang cukup terkenal, tapi banyak juga orang yang nggak tahu. Kayak misalkan mandi safar, Hmm. itu kan sebuah tradisi yang biasanya itu dilakukan pada hari Rabu terakhir gitu di bulan Safar yang biasanya itu mandi mandi bareng tuh di pantau di pantai tuh. Nah itu kalau nggak salah ya katanya itu bertujuan buat tolak bala sama membersihkan diri dari kesialan gitu. Nah sedangkan kalau misalkan kita telusuri ya mungkin ini emang adatnya mereka gitu yang begitu. Cuman menurut lu make sense gak sih bro? Dengan mandi di pantai itu lo bakal ngapus kesialan yang ada di diri lo. Nah, tadi pas gua pertama kali denger ya, kayak cewek cowok disapis gitu atau gimana deh? Nah ini sebenarnya nih katanya makanya kan karena ini ya di pantai. Mereka ini di pantai tetap cuman ada waktu-waktu gitu. Waktunya kayak misalkan pagi bagian siapa pokoknya tapi dilakuin di Rabu terakhir di malam safar gitu jadi ya kalau misalkan bareng juga kan enak Enak, enak, enak enak. enak ya. Terus dari lu gimana bro, menurut lo make sense gak buat buang kesialan dengan cara mandi? Menurut gue sih ya, kayak kurang experience dong pastinya. Dia juga udah mikir gitu kan pasti. Kayak, Iya iya iya. ya, datang buat tolak balik. Hmm. Apa esensinya gitu? Apa dasarnya kayak buat itu apa sebenarnya? Cuma yang namanya adat kan kita nggak bisa nyalain juga. Udah Iya emang tradisi mereka begitu lah. iya iya iya. Dan mereka punya keyakinan atas hal itu. Hmm. Betul betul. Terus ada lanjut dari lu. Oke, dari gua selanjutnya ada Jambi nih. Jadi ini kayak tari biasanya lah ya. Tari lengkap distraksi namanya. Varian khas Jambi ini tuh dari suku Batin. Yang biasanya itu ditunjukkan dalam acara adat sebagai simbol kebersamaan gitu. Karena mereka nari bersama-sama gitu. Hmm. Oh jadi emang ya tapi secara misalkan dilihat secara teknis ya dengan menari bersama-sama ya itu emang bakal inian sih ya Nah, bakal bisa mempererat mempercepat kebersamaan juga sih. Hmm. persaudaraan.
Sorry bro. Nih, gue makan beras ini. Gila, pedes najis. Minum dulu, minum dulu. Mana? Lu kalau mau minum mah minum aja. Aman aja. Aman, aman. Ya, gitu biasa. Minum. Tapi nih buat teman-teman yang nggak tahu ya, kalau misalkan eh, ditelusuri lebih dalam lagi ya. Ini kita ngomongnya misalkan ke ini ya, ke audien gitu ya. Nah, Buat kan nanti ini di-upload gitu kan. Biar ada cuannya gitu. Nah, buat teman-teman ada juga nih di Bangka Belitung, Provinsi Bangka Belitung, yang namanya adat Buang Jong. Nama yang cukup eh, nggak nggak terdengar familiar gitu. ya. Cuman nama ini itu yang berasal dari upacara adat suku Sawang, yaitu suku laut lah sebutannya, yang dilakukan dengan melarungkan perahu kecil ke laut sebagai ungkapan syukur dan tolak bala. Jadi ibaratkan kayak ini apa sih kalau misalkan perahu kecil tuh kayak Sampan, sampan. iya sampan lo iniin apa lo apa sih dorong ke laut gitu, ke laut lepas, itu ya itu sebagai upacara bagi orang sono gitu, Bangka Belitung, yang namanya Buang Jong. Tapi Sebenarnya, nah, ya, Pak. Lanjut dulu kan? tapi kalau misalkan kita ingin ungkapan syukur gitu, mungkin aja ya ditaruh sesuatu nggak sih di sampannya itu. Oh, gue juga sering lihat sih adat-adat dari mana gitu ya, gue lupa. Jadi tuh naruh-naruh kayak lampion atau sesajen gitu. Nah, kalau di Nah, kalau ini nih biasanya emang kalau gue pribadi ya kurang tahu menahu, soalnya kan mungkin aja di daerah sono di Bangka Belitung itu setiap tahunnya ya nggak mungkin berubah sih, cuman pasti ada suatu perubahan dari zaman ke zaman gitu, nggak mungkin satu satu sesajen nih, misalnya satu sesajen itu terus dipakai sampai saat ini gitu, apalagi dari ini nenek moyang, soalnya kan ini namanya juga upacara adat ya, berarti ini hasil dari nenek moyang gitu, dari warisan lah. ya, Nah, ada yang mau ditambahin bro? cukup ya. Terus gue pengen jelasin ini. Pakaian adat Lampung, namanya itu pepadun. Jadi ini tuh pakaian adat dari Lampung yang identik dengan dia tuh bagian kepalanya ada mahkota tinggi gitu, yang bentuknya tuh khas dan biasanya dipakai buat upacara adat. Tuh. Mahkota tinggi tuh kayak misalkan mahkota yang runcing-runcing gitu atau mahkota kayak gimana? Mahkotanya ini bukan mahkota raja ya. Oh, Dia bukan. terbuat dari kain, dia terbuat dari kain. Cuma Oh, dia iya. di atas gitu bentuknya. Oh ya. Kalau misalkan gue kayak pernah dengar, bukan pernah dengar sih, pernah lihat kayak orang-orang Serbia nggak sih yang kayak gini gitu. Oh. Oh, berarti hitungannya sama kayaknya dong, topi koki gitu atau gimana? Iya, mungkin tingginya sekitar gitu, cuma bentuknya beda. Oh, Agak tinggi gitu. Tapi atasnya nggak kuncup, atasnya kebuka gitu. Oh. Tapi misalkan gini, kalau misalkan kita bahas tentang provinsi Kalimantan Barat ya, pasti kita ya udah nggak familiar lah sama kata Dayak gitu kan. Iya. Nah, tapi entah kenapa Dayak ini di Kalimantan Barat itu dipakainya sebagai kayak suatu benda gitu, yang ya kayak inian ya benda lah, pokoknya benda kayak senjata pustaka gitu lah, yang namanya malah sumpit Dayak. Yang gue pikir pas gue pertama kali baca tuh ya sumpit Dayak ya sumpit gitu, sumpit yang dipakai sama Dayak gitu, ya gue pikir itu, nggak taunya ternyata sumpit Dayak ini
senjata yang udah lama tradisional gitu, yang biasanya digunakan buat berburu dan berperang. Yang ternyata yang gue kira sumpit itu ternyata berupa tabung panjang, kayak ya panjangnya sekitar berapa sentimeter gitu. Ya buat menembakkan anak sumpit beracun. Oh berarti lu pernah ini gak sih lihat yang kayak gitu. Oh, Ya, iya iya iya. Oh, iya iya iya. nah ini tuh beracun apa panahnya. Biasanya tuh gitu gue kira ya sumpit yang biasa buat Ya, makan. mungkin emang sumpit, cuma dalamnya yang dilapisi sama racun gitu. Oh, oke ya. Lu pernah lihat ini nggak? Lihat alat musik yang Oh iya iya. oh, berarti Sering. mirip-mirip kayak gitu kali ya? Ya, mungkin Ya, gitu. Lalu ditiup biar si sumpitnya itu keluar gitu. Hmm. Berarti orang-orang sono akurasinya tinggi-tinggi tuh berarti. Wah, Akurasinya tinggi-tinggi tuh. dia udah expert dalam senjata itu ya. Aha. Apa yang mau lu tambahin? Ada? Oh iya, itu juga terkait isu terkini ya. Dari yang kemarin kita lihat kayaknya banyak dukun-dukun gak sih? Ah, dukun-dukun dewa. Itu banyak yang beredar. Itu ada yang unik nih. Justru di Kalimantan Timur tuh ada kayak apa ya, ritualnya sendiri gitu buat ngusir-ngusir roh jahat. Nah Hmm. itu sebenarnya rada mirip dukun ya. Cuma ya namanya adat gitu kan. Iya, iya. Pasti mereka punya ilmu lah yang lebih pakem daripada dukun-dukun di luar sana yang palsu-palsu Ya, itu lah. ya mungkin abal-abal ya kan. Cuman minta duitnya doang. Ya cuman ya kalau misalkan berbicara tentang roh, gue sendiri percaya, cuman kayak oh ya udah gitu, nggak terlalu kayak percaya bener-bener orang misalkan nih kerasukan, ya gue nggak terlalu percaya hal yang begitu sih. Cuman mungkin kalau misalkan gue ngelihat di depan gue gitu secara langsung, ya gue bakal tahu. Ya memang namanya roh kita kan memang harus percaya gitu kan. Cuma ya mesti takut lah gitu. Percaya boleh, jangan. Betul. Nah, pas gue baca-baca lagi gitu ya di internet gitu, ternyata di Kalimantan Selatan itu ada alat musik bro yang biasa itu dimainin pakai yang berupa alat dawai kecil gitu, yang namanya tuh panting kalau nggak salah. Nah si panting ini, alat musik ini biasanya tuh sering mengiringi tari sama syair, dan biasanya ya kepake buat upacara-upacara adat, tapi ya nggak selalu dipakai buat upacara adat, ya kayak buat main-main juga gitu. Oke. Kita emang nggak khusus buat adat aja nih. Emang nggak dikhususkan buat upacara adat aja berarti. Nggak, Hari juga ya bisa. nggak harus ini alat nih, nggak boleh nih pakai yang lain nih, harus ada dong macamnya gitu kan. nggak ya cuman kalau misalkan di sini mah ya ibarat gitar lah, Ya. bisa dipakai buat kawinan, bisa dipakai buat nongkrong, di mana aja pokoknya. Bebas lah kita mau pakai panting. Terus juga di sini ada kita beralih ke Kalimantan Tengah. Di sini tuh ada rumah betang. Jadi rumah betang ini rumah panjang gitu yang dihuni oleh beberapa keluarga dari suku Dayak. Nah, rumah yang panjang ini tuh ditinggali mereka secara keluarga besar gitu. Bukan cuma dihuni 1-2 orang. Cuma kumpulan dari beberapa keluarga disatukan dan menempati rumah ini nih. Nah, jadi tuh ada filosofi lagi. Jadi dengan rumah yang panjang, besar, dan diisi banyak keluarga, itu menunjukkan sistem kekerabatan mereka yang sangat erat gitu. Ya jelas sih, namanya juga dikumpulin di satu tempat gitu. Jelas sebanyak itu ya kan? Iya, jelas ya.
nggak mungkin lalu selek gitu kan, nggak mungkin ya. Ya misalkan kalau lo selek ya, tapi mungkin aja sih, cuman Ya mungkin kalau Slack mungkin. kalau Cuma off gitu kan nggak lucu ya. Lagi pas-pasan nih di rumah, ya udah, sekedar lewat doang. Senyum aja mungkin juga, nggak ada yang tahu. ya, itu dengan rumah yang disatuin ini Slacknya jadi dikit lah gitu. Nah, Ya, mau nggak mau mereka harus berbaikan. iya, karena ya dipaksa keadaan biasanya begitu. Ya benar. Ya kali misalkan di acara-acara makan-makan gitu, lagi makan-makan besar di satu rumah itu, diem-dieman doang kan, ya Allah, maksudnya kayak apalah. Nah, tapi berhubung sama ini nih, rumah adat yang lu bilang tadi di Kalimantan Utara, itu juga ada tuh yang namanya, eh ya bukan sih, bukan namanya. Namanya sih ada lamin adat gitu, cuman aslinya itu rumah adat suku Dayak di bagian Kenyah. Jadi kan Dayak tuh ada beberapa bagian-bagiannya kan. Nah, ini Dayak Kenyah gitu. Yang memiliki ukuran yang unik sampai-sampai menjadi pusat eh, kehidupan sosial di masyarakat itu gitu loh. Jadi karena saking uniknya dan itu termasuk mungkin sakral ya bagi mereka. Jadi lamin adat ini itu malah masuk ke sebagai pusat pusat kehidupan sosialnya masyarakat situ gitu, masyarakat Dayak Kenyah gitu. Oh. Eh, jadi Ayo, kalau misalkan apa? lanjut lanjut Lanjut. lanjut dulu. Gue dengar kan juga ada nih salah satu adat yang banyak apa cabangnya ya? Iya, entah itu dari Dayak Kenyah atau Dayak yang lain gitu, daerah yang lain. Iya. Cuman ya ada gitu. Jadi nggak cuman Dayak, ini Dayak, Dayak ini, Dayak ini. Ya. Ya, berarti hitungannya mereka main circle ya. Itu bukan circle sih. Itu Circle. emang dipecah jadi beberapa bagian aja. Tapi masalah nama mah Dayak ya, tetap Dayak di satu ya kan. Dayak satu Dayak. Cuma Walaupun dibagi gitu. ya dibagi-bagi ya. Kalau sekarang kita beralih ke ini deh, daerah-daerah pinggir-pinggiran deh, kayak misalkan Banten gitu. Ada fakta yang menarik gak bagi lo? Nah, ini nih. Ini yang unik dari Banten. Banten ini kan kita tahu sebagai apa ya? Adat itu deket sama kita. Kita tinggal di Jakarta gitu kan. Banten yang gak jauh-jauh amat lah gitu. Tapi di sini tuh udah agak aneh ya sebenarnya. Agak aneh sih kalau dilihat ya. Di sini tuh ada, lo pasti tahu debus lah. Iya tahu. Ya, jadi tuh dia semacam atraksi gitu. Yang nunjukin kalau orang tuh kebal terhadap senjata tajam gitu ya. Mau ditusuk, dibacok apa diapain, wah nggak kenapa-napa gitu. Dan menurut tuh ini mungkin gak sih buat dipelajarin orang biasa gitu? Menurut gue ya, kalau misalkan kita ambil nih contoh limbat, limbat Ya. berarti dari inian, dari Banten. Banten. Gak tahu dah. Bentar bro, ini tadi ini apa nih? Waktunya atau gimana? Tadi running out time. Cuman masih bisa. Tapi masih bisa. Ntar ya kalau misalkan mati, ya udah matiin aja. Jadi kalau lu misalkan tadi nanya, apakah kita sebagai orang awam bisa mempelajarinya? Menurut gue sih enggak ya. Karena nggak ada sejarahnya manusia yang inian yang kebal sama senjata tajam. Kecuali kalau misalkan dia punya penyakit apa sih itu namanya yang nggak bisa ngerasain sakit tuh?
Oh, ya Ada pokoknya ya, ya itulah pokoknya dari ada lah. Sen Pastel. Nah, tapi aslinya mereka tetap ini kan, tetap ngerasain gitu kan. Maksudnya bukan Iya. ngerasain sakitnya, Eh, tapi ngerasain tubuh mereka tuh ngerasain entah jadi ya. sayat atau dia apa. Jadi menurut gue ya nggak bisa. Tapi ya balik lagi ke ini ya nadat mereka. Mungkin Nggak aja mungkin. ya mungkin mereka-mereka yang bisa tuh terlahir sempurna maksudnya bukan sempurna ya. Maksudnya terlahir yang ya lu punya kekuatan itu ya lu pakailah gitu mungkin. Dan juga menurut gue ya dari adat-adat kayak gini tuh mereka tuh punya ilmu. Nah ilmunya ini kita nggak tahu deh dapetnya dari mana tuh. Ya itu wallahu alam aja dah. Ya, gitulah. Nah, sekarang kita masuk nih ke daerah Jawa. Yang Jawa kan kental sama ini sih. Ya, nggak Jawa doang sih. Seluruh Indonesia kental sama masyarakat Islam kan. Tuh. Nah, tapi kan kalau di Jawa ini kayak lebih dominannya tuh di Jawa gitu. Gua lihat-lihat ya kalau misalkan berdasarkan data apa gitu ada gue pernah baca data ini Jawa itu eh, mayoritasnya agama Islam. Nah, ada di Jawa Barat yang adatnya itu berkaitan sama Maulid Nabi yang namanya Maulid Adat Panjang Jimat. Nggak tahu kenapa ditambahin jimat di situ padahal ya sekedar Ya, peringati kelahiran Nabi Muhammad gitu. Cuman di mungkin namanya aja bisa jadi sih. iya sih Cuma nama gitu, nggak ada maksud lain. nambah doang ya. Nah di Jawa Barat ini ya sama kayaknya cuman bedanya perayaan khas di daerah Keraton Kasepuhan Cirebon itu ya itu memperingati kelahiran Nabi Muhammad ya dengan anehnya ritual pembersihan pusaka itu apa ya maksudnya ya? Nah, kalau misalkan arak-arakan oke lah banyak yang arak-arakan cuman kalau misalkan ritual pembersihan pusaka itu bagi gue asing sih tapi ya bagi gue juga oh ilmu baru gitu pengetahuan baru ternyata di Jawa Barat gitu kalau menurut lu gimana. Yang gue tahu ya, pusaka-pusaka Jawa tuh kayak keris-keris dan juga senjata-senjata yang dulu pernah dipakai Jawa buat melawan penjajah. Mungkin itu sih benda-benda pusakanya. Iya Dan emang mereka tuh sangat menghormatinya gitu. masuk sih masuk cuman ya walaupun nggak make sense aja gitu di ini sama kelahiran Nabi Muhammad tapi ya kelahiran Nabi Muhammad kan identik sama hal-hal yang baik kan ya mungkin itu sih ada tambahan lagi bro. Nah, masih di Jawa nih. Oh, masih Jawa boleh Dan ini tuh unik lagi nih, karena ada namanya tradisi Brobosan. Jadi di tradisi ini tuh mereka melakukan ritual dalam prosesi pemakaman adat. Jadi keluarga mereka tuh ngelewatin jenazah, dilangkahin mungkin ya, dilangkahin beberapa kali sebagai tanda penghormatan. oh wow Ini unik sekaligus aneh sih ya. iya ini maksud gue etikanya gimana Ya, iya itu dia. ya 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 wallahu alam sih ya angkat aja Mungkin ada sejarahnya di balik itu. iya Yang kita nggak tahu lah. orang udah mati dilangkain ji tapi setelah ya beralih lah dari hal-hal yang absurd gitu gue dengar lu pernah ke Yogyakarta kan Wah, itu salah satu tempat favorit gua di seluruh Indonesia ini. gile berarti emang ada apa aja sih di Yogyakarta tuh apa aja Sebenarnya gue bingung ya, yang menarik dari Jogja tuh apa gitu. Cuma kenapa setiap gue datang, gue selalu pengen datang lagi, terus datang dan terus datang lagi. oh jadi kayak ketagihan gitu sama Jogja Tuh, karena banyak orang bilang juga Jogja tuh ngangenin, bro. oh iya banyak sih orang yang bilang gitu tapi kalau nggak salah benar gak sih bro ini gua kan belum pernah ya jadi gua nanya ke lu aja ya benar gak sih bro ritual ada di Jogja itu ritual tahunan gitu di pantai Parangkusumo sama Gunung Merapi gitu buat menghormati
ratu kidulnya mereka gitu dan meminta keselamatan bagi keraton Yogyakarta. Itu benar gak sih bro? Dari yang gue pernah datengin ya ke sekitar Gunung Merapi gitu, memang ada benar acara tahunan. Jadi mereka tuh semacam upacara adat untuk menghormati dan meminta keselamatan dari si Ratu Kidul tadi. Hmm. Oh jadi emang beneran ada ya? Gue kira tuh ya mungkin karena gue belum pernah ke sono kali ya jadi gue merasa nggak ada gitu. Ya mungkin lain kali gue bakal coba-coba ke sini. Asli, lo harus datang. Seenggaknya lihat-lihat kotanya deh. Itu Hmm. bakal nemu sesuatu yang beda gitu. Tapi katanya emang Jogja tuh emang masih ini kerajaan ya? Atau gimana sih? Jogja tuh ya, kayaknya sih masih ya keraton. Dari Cirebon. Cuma dia sedikit berbeda. Berarti ya pantas saya lebih maju, maksudnya lebih makmur gitu ininya. Ini konteks apa nih? Lebih maju dari apa nih? Maju, maju ada lah maju ya. Oh, ada. Maju. Okay. Kemajuan kali. Teknologinya kan. Kemakmurannya. Ini kita bahas kemakmuran. Orangnya juga baik. Iya. Makanya lu bilang orang yang pergi dari situ terus pengen balik lagi ngangenin. Nah, berarti salah satunya yang bisa lu dapat dan lu tahu setelah nyampe kotanya tuh. Lu sering capek nggak sih kalau di sini tuh lampu merah hijau dikit klaksonin gitu. Parah. Di sana nggak ada tuh yang kayak gitu. Serius dia masih udah hijau nih. Sabar, orang-orangnya tuh sabar Bu. Gue pindah ke Jogja kali ya. Asli. Daripada sini kan pangap, aduh, orang yang nggak sabaran, nggak tahu tata tertib, ya Allah, sedih gue ngeliatnya kadang. Terus gue pernah denger juga di NTT atau ya kalau nggak salah sih NTT gitu, ada kain khas gitu sama yang dibuat oleh masyarakat sono, yang disebutnya tenun ikat Sumba kalau nggak salah. Nah itu tuh dibuat dengan cara ya sesuai namanya ikat pewarnaan alami sama motif yang mencerminkan kalau misalkan makainya bunga nih ya status sosial itu bunga itulah yang menentukan status sosial ya. Oh iya. Kayak kasta-kastaan gitu kan ya. Ya berarti seharusnya menurut lo baik gak sih bro gitu. Nah ini dia nih. Sebenarnya menurut gue sistem kasta agak gimana ya? Agak sensitif sih. Iya sih ya. Ada beberapa hak yang direbut dari kasta bawah. Banyak kasta bawah yang nggak bisa mendapatkan hak-hak dari kasta-kasta yang dari di atasnya gitu. Iya. Ya kalau misalkan kita bercermin sama Indonesia sekarang, emang ada bedanya. Lanjut. Ya, bukan di Indonesia, di Bali lah ya. Iya. Kan jelas kastanya. Ini kasta sosial kan. Lanjut aja. Kalau misalkan kita ke tetangganya nih, NTW, menurut lu gimana tuh? Nih, jadi di NTW itu ada rumah adat lagi nih. Namanya Bali lagi. Jadi itu kan NTB itu kan apa ya? Adatnya tuh bukan adat ya, sukunya suku Sasak ya. Jadi itu rumah ini tuh dibuat dari tanah liat dan kotoran sapi, Bre. What the hell? Tapi kotoran sapi dan tanah liat ini fungsinya tuh buat menyejukkan bagian dalamnya biar nggak panas gitu. Tapi cara kerjanya gimana? Cuma kayak gitu dah. Cara pembuatan emang unik. Jaga suhu tetap sejuk tapi buat tai. Ya. Mending jadiin kompos gua apa sumpah.
Kalau Gopri pasang AC gak sih kayak itu? Ya, kalau misalkan dari tanah liat, oke lah, masih ya nggak make sense juga sih, cuman ya setidaknya normal lah. Cuman ini dibarengin tai, dibarengin what the hell gitu kan. Bagaimana? Nah, tapi ya, bro, kan kita eh misalkan nih, kita kenalnya kan kayak misalkan gotong royong ya kerjasama gitu buat apa mencapai suatu tujuan tertentu ya kan. Tetapi di Gorontalo itu punya nama lain tapi dengan makna yang sama. Nah, namanya itu Mopopayaan. Gak tahu Oh, apa nah Mopopayaan. Tapi ya maknanya sama. Tradisi tolong menolong dalam yang mendirikan rumah yang dilakukan secara gotong royong. Jadi ya intinya sama sama apa yang kita tahu gitu gotong royong. Cuman dalam bahasa mereka itu Mopopayaan. berarti memang ini tuh tradisi turun temurun yang menggunakan bahasa mereka aja sebenarnya ya. Iya, bahasa mereka-mereka aja. Ya, domisili mana itu nggak ada. Ya, NGGA berarti. YGGA yang Gorontalo iya, Gorontalo aja. iya. Padahal mah aslinya, ya, kayak mereka tuh buat ini sendiri nggak sih? Bikin adat sendiri, seakan-akan mereka tuh punya punya mereka gitu gotong royong. Iya ya. Tapi emang sih semua adat semua provinsi ya punya adat mereka masing-masing dan mereka buat sendiri-sendiri juga. Iya sih, iya. Berarti kalau hitungannya gue tadi ngomong gitu, gue jelekin Gorontalo nggak? Enggak juga sih. Ya, ya kan kita posisinya masih sama-sama mencari ilmu ya kan. Ya, Jadi, iya, kita ya, kalau nyari tahu nih. kalau misalkan Wajar dong kalau kita ya di kuping kita ada yang aneh gitu kan. jadi kalau misalkan ada audiens gitu tahu ya boleh lah kasih tahu yang benernya Ya, gimana. tulis di kolom komentar. Ya boleh 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 tulis di kolom komentar sebanyak banyaknya, never surrender and never give up. Emang sih. Komen yang wajib banyak. tung 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 sahur. Jadi ada tambahan lagi nggak nih bro? Masih banyak nih, gue masih banyak nih. Kita beralih ke daerah-daerah Sulawesi Barat lebih tepatnya. Ada yang namanya Sayang Patudu. Ini gue serebutannya sebenarnya. Ya nggak salah gua. Gue masih bingung nih. Ya tapi intinya dia tuh misalkan ada anak-anak tuh yang udah hafal Al-Quran. Nah, adat ini tuh merayakannya dengan cara menari di atas kuda. Anak-anaknya itu suruh nari di atas kuda gitu ya. Berarti kuda lagi jalan nih. Gedebuk gedebuk gedebuk. Ya mereka gini gini. Gini gini. Nah, sebenarnya hubungannya dengan hafal Al-Quran tuh apa? Ini gue gak tahu. Ya mungkin mengekspresikan mereka bahagia gitu. Cuman kalau misalkan udah jatuh nih, udah jatuhnya tuh hatam lah, jatuh hatam apa? Mereka nari-nari jatuh terus hilang ingatan, hukumnya gimana? Itu bisa lebih lanjut lah ya sama orang-orang yang lebih ahli. boleh boleh. Nah berhubung sama tarian inian ya, tarian yang lo bilang tadi di saudaranya Sulawesi Tengah ada juga tuh yang namanya Balia. Yang kalau tadi kan lo bilang itu setelah hatam itu lo mereka nari-nari di atas kuda gitu. Nah kalau misalkan ini di Sulteng Sulawesi Tengah mereka nyebutnya Balia ya. Nah itu tuh ritual penyembuhan tradisional yang udah ada sejak ya nenek moyang lah, yang dari suku Kali kalau nggak salah, yang melibatkan tarian, nyanyian, dan mantra untuk mengusir roh jahat. Jadi kayak misalkan mereka nari nih atau enggak ya nyanyian kayak misalkan nyanyian apa ya waktu itu ya
pernah gitu nyanyian yang digadang-gadang bisa buat inian ngilangin penyakit gitu. Padahal mah ya nggak tahu lah bener atau enggaknya. Oh, alam lagi. Iya, walau lagi. Kita Tapi bukan emang tunggu kali ya kan. adat-adat kayak gitu emang sering kita lihat ya di banyak provinsi di Indonesia. Hmm. Hmm. Adatnya mungkin sering kita lihat, cuman namanya asing gitu bagi kita. Kayak ini apaan sih? Bali ya? What the hell? Balik lagi, provinsi masing-masing tuh bikin tarian Iya, dan iya. adatnya masing-masing buat ngusir Berarti orang jahat. berarti mereka itu kreatif. Bisa Tuh, menciptakan suatu hal sendiri. itu namanya ATM. Amati ATM. tiru modifikasi. Oh, Bukan gitu. amati tiru pekan. Oh, Namanya aja udah beda. betul. Emang yang ATP itu apa nih? Oh, banyak. sebenarnya konten-konten Banyak, kayak banyak. gini hampir mendekati ATP sebenarnya. Nah, kita modif lah biar jadi Iya. ATM. Modifnya adalah kita sedang membicarakan provinsi Indonesia. Ya intinya kita sedang membicarakan Indonesia walaupun bukan ke hukumnya karena itu kan zona merah tuh di pinggir jurang tuh. Di nggak ada. Di mending Dan juga kita bikin kayak gitu. Nah, juga kita bikin kayak gitu biar masyarakat luas tahu gitu banyaknya tradisi dan adat yang ada di Indonesia ini, dan semua itu unik-unik menurut gue saya. Jadi ya mereka ini harus tahu gitu lah, seenggaknya dikit. Iya. Ya maksudnya ya buat memperluas pengetahuan, why not gitu kan? Ya. Dan juga biar nggak dibilang nggak nasionalis tuh. Iya. Aduh. Jangan ya, jangan. Ntar kamu dibilang hitam. Jangan. Oh iya. Jangan. Aduh. Lagi. Udah hitam ya. Nggak nasionalis lagi. Iya. Padahal kan begini bagus ya. Ya mereka juga yang kabur dulu bagus sebenarnya. Bagus. Buat memajukan pendidikan Indonesia itu. Betul. Cuman ya setidaknya kita nggak inilah mengoplos inian materi ya kan. Ngoplos materi. Materi. Iya materi. Ngoplos materi. Materi. Oke. Terus masuk nih ke saudaranya lagi deh. Punya nggak lo? Punya. Geser ke Sulawesi. Sebenarnya masih di Sulawesi. Geser dikit ke utara. Di sini tuh ada upacara Tulude. Nah ini tuh ya normal lah ya, kayak upacara lain dari provinsi lain gitu. Jadi itu buat syukuran yang diadakan tiap tahun gitu. Nah ini tuh diadain tiap akhir Januari. Spesifik setiap akhir Januari gitu, tiap tahunnya. Ya buat ungkapan terima kasih kepada Tuhan. Oh, berarti setiap tahun masyarakat gimana nyebutannya bro tadi bro? Sangihe. Sangihe ya, Sangihe itu melakukan ritual ya buat ya sebagai ucapan terima kasih gitu. Tapi kalau misalkan inian lagi ya ritual tetangganya juga ada Sulawesi Tenggara. Gua nggak tahu ya cara iniannya gimana ya. Tapi kalau misalkan dilihat dari inian ya dari sumber yang ada gitu. Laika Mbuo itu gua nggak tahu lah. Itu yang masyarakat sana lah yang tahu. Nah di suku Tolaki ini dia yang ada di Sulawesi Tenggara itu dalam bentuk pesta adat itu digelar supaya buat memperingati bukan masa anak perempuan seorang gadis gitu memasuki
masa dewasa gitu. Jadi ya hitungannya menurut lu ini sama ritual atau gimana? Mungkin cuma kayak perayaan aja ya, biar Hmm. ngasih tahu anaknya mungkin kalau mereka tuh udah dewasa. Nah, tapi gini, memangnya nggak bisa dilihat dari ciri-ciri fisik gitu. Eh, Oh, yang pasti kita tahu ya itu PMS ya kan tahu gitu jelas nah, pasti tahu ya. Tapi kalau misalkan PMS doang gitu kan anak perempuan gak mungkin satu doang kan dan mereka PMS-nya pasti beda-beda gitu. Itu iya, iya. apakah mereka menggelar satu persatu gitu? Misalkan, "Woi anak A nih, udah PMS, alhamdulillah, ayo ayo." Pesta. Berarti kalau misalkan besoknya ada lagi, mereka pesta tiap hari tuh. Nah, makanya lebih gampang kalau anaknya kembar. Dijajarin nih satu-satu, terus langsung aja tuh pacaran aja. Ayo PMS. Terus dipagi loh. Cuman kalau misalkan dewasa, tapi kan kalau balik lagi ya itu kan kalau PMS itu kan ya menandakan lu udah remaja gitu kan. Cuman kalau dewasa ini apakah harus udah begituan? Begituan tuh Mabok. Maksudnya ya oh, nggak gini kalau misalkan dalam kultur Jepang kan umur 20 baru bisa minum sake gitu ya. Nah, apakah ya. di sono mungkin mungkin seperti itu mungkin. Nah, ini beda-beda tradisi ya. Sebenarnya ini beda tradisi nih. Beda tradisi deh. Yang kita lihat adat-adat itu tuh minum sake, alkohol dan sebagainya macamnya itu kan dilarang sebenarnya ya. Karena Hmm. memabukkan gitu. Hmm. Ya, dengan kita mengetahui adat ini ya jelas nggak boleh dong. Oh iya sih. Iya iya iya. Cuman Anak udah dewasa tuh bukan diukur dari mereka bisa minum alkohol apa enggak ya kayak gitu. cuman gue jadi penasaran nih indikator mereka ya memasuki yang dewasa tuh apa? Oh iya iya iya. Iya, Iya ya. aku jadi penasaran ya. Kalau misalkan remaja Hmm. oke PMS ketahuan gitu. Kalau dengan dewasa indikator apa yang menyebabkan mereka sudah bisa dikenali sebagai orang dewasa? Udah Kawin. keterima kerja. Tidak kerja. Ya bisa sih bisa. Soalnya kan nggak mungkin mas remaja kerja gitu kan. Ya Nah, walaupun ada beberapa ada, cuman ya nggak semua lah. Nah, termasuk ini nih bro, kayak ya apa sih benda atau ya benda lah ini benda. Kayak di Sulawesi Selatan tuh ada namanya pasapu. Yang di mana pasapu ini itu penutup kepala khas suku Bugis gitu dari Makassar. Yang katanya kalau misalkan pakai ini apa pakai penutup kepala itu si pasapu itu melambangkan kehormatan sama status sosial lagi balik lagi nih. Hmm, entah nah kenapa ya gorengan lagi nih. entah kenapa ya entah kenapa mungkin di adat-adat sono ininya kental banget ya status sosial Iya. ya. Berarti Sebenarnya gue jadi penasaran. apa Fungsi status sosial tuh sebenarnya buat apa ya? Bukankah kita nah sama-sama manusia? ya kalau misalkan dilihat dari ukuran bahwa kita manusia ya jelas seharusnya nggak ada pembeda ya Hmm. lo tercipta dari tanah juga dan keluar dari itu juga Ya tapi itu. status sosial apakah ini yang membedakan bahwa kalau misalkan orang rendah itu emang nggak cocok sama orang tinggi gitu ya dalam secara harfiah itu tapi kalau misalkan pertanyaan lu penting atau enggak ya kalau misalkan kita berkaca sama Pancasila kita ya enggak kan namanya aja sila ketiga persatuan Indonesia gitu ya kalau misalkan
ini mah ya enggak. Berarti apakah mereka tidak mematuhi Pancasila? Waduh, waduh. Hmm. Oh, sepertinya sudah melenceng terlalu jauh ini. Oh Mohon iya maaf iya. ya. Oh iya iya iya. Iya lagi. Aduh. Tapi ya gara-gara juga sih bahas gitu kan. Kalau misalkan dari lu, bro, gimana? Apa nih? Ada tambahan yang lain atau provinsi Saya yang lain? geser kali ya. Hmm. Kita ke Maluku sekarang. Di Ya Maluku boleh. Utara ada sistem sosial. Lagi-lagi Sistem sistem sosial lagi. sosial. Aduh. Namanya tuh Progoguru. Hmm. Sebenarnya dia tuh bukan sistem sosial yang kita kenal kayak yang dari tadi lah ya. Dia Oh. tuh mengatur hubungan keluarganya aja. Sebenarnya Oh. mirip Batak nggak sih? Oh iya 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 iya. Hubungan keluarga dan kerabatan gitu. Oh. Dan dinilai itu dari tingkat musyawarah mereka yang tinggi gitu. Jadi Oh ya berarti keluarga itu mungkin ya dinilai dari sistem musyawarahnya itu menjunjung tinggi kebersamaan atau enggaknya gitu. Jadi dikasta-kastain berdasarkan itu. oh ya berarti hitungannya walaupun mereka blacklist sila ketiga, cuman mereka masih mengamalkan sila keempat ya, mengayomi. Nah, itu Musyawarah. ya. Tuh. Nah, entah ini sebutannya apa ya? Mungkin bisa dibilang abang dari Maluku, semua Maluku gitu kan. Dan ini adalah Malukunya doang nih, Malukunya aja. Ada adat yang namanya sasi, yang dimana kalau nggak salah itu sasi ini larangan buat ngambil hasil laut atau hutan dalam jangka waktu tertentu gitu atau ya dalam jangka waktu yang nggak tahu lah, bebas lah pokoknya. Nah, buat menjaga keseimbangan alam. Nah, berarti hitungannya adat sasi ini berarti cinta alam. Masyarakat itu Nah, sangat cinta alam. dari tadi nih, menurut gue ini yang paling berguna gak sih? Iya. Jadi adat ini tuh melindungi alam banget gitu. Dan kita tahu memang di Maluku tuh kan, ya bukan cuma di Maluku ya, di seluruh Indonesia tuh kekayaan sumber daya alam melimpah gitu. Dan ini tuh salah satu yang paling berguna menurut gue. Mereka melindungi dan menjaga alam gitu, terutama laut ya, biar nggak dieksploitasi sama manusia-manusia dan oknum-oknum itu. Iya. Tapi berarti pemerintah ngambilnya dari sini dong, Maluku. Dengan menciptakan pagar laut yang justru malah yang justru malah menghambat gitu profesi nelayan dengan ada pagar laut. Tapi ya kan gunanya ini, gunanya menjaga keseimbangan alam. Bagus berarti. Pemerintah sebenarnya sudah menerapkan adat ini ya. Iya. Berarti kita melihatnya mengayomi. Bagaimana? Iya, sebenarnya hal yang baru bagi para nelayan sih. Kasihan itu dapat dari mana uangnya itu kan? Nggak ada yang tahu. Tapi kalau misalkan kita masuk nih ke daerah-daerah apa sih dalam, kalau peta ini kan sebelah kanannya gitu, sebelah kanan Papua. Ternyata gue baru mencari sumber. Ternyata Papua itu dibagi ya. Dulunya memang tuh Papua dibagi cuma dikit atau bahkan cuma Papua aja gitu. Dan sekarang mungkin karena alasan apa ya? Untuk pemerataan wilayah gitu. Jadi dipisah-pisah lah Papua ini. Dulu setahu gue cuma dikit dan bahkan cuma satu doang. Kalau nggak salah namanya Papua Eugenie. Apa sih? Papua Eugenie. Eugenie kan? Gue agak lupa ya tentang Papua ini. Tapi lo punya informasi yang ini nggak tentang Papua yang udah dipecah ini?
ini yang salah satu yang menurut gua sering kita lihat ya. Sering kita lihat cuma kita nggak tahu namanya nih. Rumah khas dari suku Dani yang namanya Eme. Namanya cukup simpel ya. Dari tadi kita kan bahas yang namanya ribet-ribet dan Iya, kita nggak tahu artinya lah ya. iya. Ini cuma 3 huruf nih. Eme. Eme. Jadi tuh rumah ini tuh bentuknya bulat dan berfungsi sebagai tempat tinggal serta berkumpul keluarga. Ya kayak rumah-rumah pada umumnya lah. Cuma pasti lu sering lihat lah rumah adat Papua yang bentuknya bulat-bulat gitu dan ada di pegunungan biasanya. Oh, itu namanya eme itu. Tuh, Ya, gampang sih, diingetnya gampang sih. gampang diingat pasti. Nah, ya kalau misalkan nyata gue lihat nih, kan ada tadi lu bilang Papua pegunungan. Ya. Nyata kalau misalkan lihat dari apa sih tuh yang kompas ya, ya pastinya ada dong apa wilayah-wilayahnya gitu kan. Per ya pokoknya pertunjuk panah gitu. Nggak ada yang namanya Papua Selatan. Nah di Papua Selatan, kalau lu pernah dengar alat musik tifa nggak? Tifa. Oh iya, gue pernah dengar sih. Cuma gue lupa bentukannya deh. Nah kalau misalkan alat musik tifa itu, kalau di Papua Selatan ya, itu namanya ditambahin tifa timka gitu. Jadi ini alat musik khas tapi entah padahal cuma ditambahin timka doang. Terus mereka mengklaim khas. Mengklaim. Ya, Nah, pada dasarnya kan iya, mereka iya. satu Papua. Nah, Nah itulah dipisah-pisah lagi. Jadi ada yang ngeklaim ini, ngeklaim itu. lah berarti itu kan kayak Malaysia dong ngeklaim Nah, eh, lah, ya benar. Dulu kita kan disatukan oleh Majapahit, ya kan? ya 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 Dari dari sini sampai Brunei, ya Malaysia termasuk. Nah, sekarang Majapahit udah nggak ada, jadi dipecah-pecah lah. Jadi beberapa negara. Tuh, sama aja kayak Papua ini. ya kalau misalkan balik lagi ke tadi ya Tifa Timka itu ya sama lah kayak misalkan alat-alat musik yang sakral itu cuman di ini nama upacara adat sama tari tradisional gitu. Ya kalau lagi kita bercermin sama adat-adat provinsi lain ini sama aja, cuman beda alat musiknya. Nah, Kalau misalkan tapi kalau misalkan gini bro, gua yang nggak ada. ini nggak tahu sih masuk ke inian atau enggak Papua pegunungan atau enggak nih. Nah ada yang namanya yang gue ingat batu bentuknya koteka. Bentar. Kayak gue tahu deh, kayak gue tahu deh. Coba deh. Coba lanjut dulu. Koteka. Nah jadi koteka ini itu pakaian tradisional, ya, tradisional. Ya. Cuman kalau misalkan ada di sekarang, bagus juga sih. Fashion ya. Bentar, Ya, pakai sehari-hari mau pakai. tapi ya kalau bagi masyarakat sana ya tepatnya suku Dani yang berupa itu penutup kemaluan ya. Penutup kemaluan. Dari yang terbuat itu dari labu hutan. Jadi di Solo tuh ada yang namanya labu hutan. Nah itu koteka itu kangcut itu ya hitungannya kacut gitu. Iya benar. Ya, Betul. kan? Nah ya itu terbuat dari inian labu hutan. Nah ini kancut ini koteka ini melambangkan status sosial dan budaya. Waduh. Cuman gini apakah status sosialnya menandakan bahwa itu besar kecilnya atau gimana ya? Besar kecil badannya mungkin ya. Iya betul. Betul. Bisa jadi sih kalau itu sih bisa jadi ya. Terus juga menurut gue sih koteka ini nggak aneh karena emang zaman dulu kan pakaian tuh emang masih belum ditemukan lah gitu. Iya. Ini lah. Jadi ya orang mau pakai koteka wajar aja. Apalagi Papua ini kan sebenarnya sekarang tuh udah lebih maju lah ya. Cuma dia yang termasuk tertinggal nggak sih?
jadinya Iya, pakaian adatnya masih tradisional gitu. seadanya. Minim-minim gitu. Heeh. Atau mungkin mereka lebih nyamannya yang minim. Lah, lebih adem kan? Iya. Justru Iya. ya gue pernah baca kalau orang sudah badannya itu beradaptasi dengan misalkan nggak pakai baju selama berbulan-bulan ya pas pakai baju ya mereka malah merasa aneh. Iya. Jadi aneh gitu. Iya, jadi kayak kita ngelihatnya emang aneh. Cuman bagi dia itu nggak aneh. Kayak oh ya udah gue udah biasa begini. Jadi mungkin mereka ya bagi mereka ya udah ini gua, ini anuan gua, ini anu gua. Dan mereka bangga dengan hal itu. Iya. Kalau mau nyicip ya silahkan gitu. Eh, Nyicip masakan kan. Ya, nyicip. Nah, oke. Soalnya masakan-masakan sono lain-lain kan. Maksudnya lah apa bermacam-macam gitu. Jadi pasti enak-enak. Enak. Apalagi mereka tuh fresh ya. Mau ikan, betul. ayam itu langsung nangkep deh tuh. Hmm. Ini kita persingkat aja deh, Bu. Langsung main lanjut. Oke. Hmm. Jadi masih di Papua lagi nih. Bagian barat daya. Hmm. Ini tuh ada tradisi war namanya. Cukup simpel ya. WOR. War. War, bukan last war. Nasr lah, bukan. 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 Bukan, Itu oke. khusus di kamar mandi aja. Kamar mandi aja. Jadi tuh ini masih berkaitan dengan roh. Jadi itu ada ritual keagamaan mereka lah gitu. Jadi mereka tuh melakukan ritual untuk berkomunikasi dengan roh leluhur dan meminta perlindungan serta memohon berkah juga. Sama kayak yang tadi udah kita bahas sedikit lah. Iya kurang lebih sama lah. Tradisi dan ritualnya itu ya untuk provinsi-provinsi yang lain masih sama lah ya. Nah, yang kita kaitin tadi nih sama masakan tadi kan nyicip masakan. Ternyata di Papua Tengah itu kayak misalkan suku Papua itu disatukan semua. Jadi ada namanya tradisi bakar batu yang dimana ritual itu masak makanan bersama-sama menggunakan batu panas ya sebagai simbol kebersamaan. Nah, mereka itu mengumpulkan suku Dani yang tadi yang ada di Papua Pegunungan, terus suku Me dan suku Lani. Ya pokoknya suku-suku yang ada di Papua gitu. Jadi ini solidaritas banget gitu loh. Asli nih. Ya, asli. Dari lu bayangin dari Papua kan banyak pegunungannya gitu ya. Nah, dari pegunungan ini semua disuruh turun gitu. Iya. Masak bareng-bareng. Itu letak solidaritas. Iya, di itu. atas rata-rata. Berarti mereka semua Furi. Ya. Furi. Hah? Furi. Apa tuh? Kan mereka solid. Solid. Oh, solid. Oke. Solid. Furi solid juga tadi. Oh, apa jangan-jangan Furi itu udah kejauhan. Tapi misalkan lu kalau misalkan dikasih kesempatan pengen coba koteka nggak? Kenapa? Kalau misalkan lu dikasih kesempatan nih, lu pengen coba koteka nggak? Mungkin gue pengen nyoba sih. Cuma ya nggak di tempat umum lah, di tempat ramai gitu. Kan di kamar pas aja. Ya, oke lah. Jadi ya mungkin yang bisa kita sampaikan ya segini aja dulu kali ya. Menurut gimana? Kita cukupin kok. Iya. Iya, boleh lah. Kalau misalkan ada penambahan yang atau mungkin kesalahan kita yang nggak sesuai sama adat mereka gitu ya, boleh ditambahin lah. Maksudnya diperbaiki lah. Dan ya dari yang kita udah ngomong tadi, silakan dibahas dan didiskusikan di kolom komentar di bawah. Nah, iya. Jadi kalau misalkan ya kalian kurang pengetahuan atau kalian kurang materi terkait suatu hal apapun itu, kalian bisa cek video-video kami gitu. Jadi yang berisi kan
yang berisi suatu hal yang bakal menambah otak kalian. Bukan nambah otak jadi dua, maksudnya memperbesar otak kalian dikit. Berbesar otak. Oke. Iya, memperbesar otak. Operasi ya. Jadi ada closingan kan nih bro? Ya, cukup sekian lah ya. Semoga dengan apa yang kita sampaikan ini membuat kalian ini jadi lebih paham lah tentang adat-adat dan tradisi yang ada di provinsi-provinsi di Indonesia. Yang semuanya tuh unik-unik dan nggak kita sangka-sangka gitu. Dan semoga dengan pemaparan kita kali ini kalian ini bisa dianggap sedikit nasionalis ya. Sedikit nasionalis, betul. Sedikit nasionalis. Sama siapa? Luhut, maksudnya. Jadi kita. ada itu. Iya, Luhut. Maksudnya. Jadi. Ya, ciao. Tadi cuma mimpi ya? Tapi rasanya pandemi nggak seburuk itu ya.